Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ihsan yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah. Hari ini adalah masuk hari yang masih tetap dimuliakan karena masih dalam Asy-Syahrul Haram Bisyahril Haram. Minha arba'atun hurum. Masuk dalam bulan-bulan haram. Meski rangkaian ibadah di awal Dzulhijjah telah selesai, bukan berarti amal soleh kita terhenti. Akan tapi fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai satu, sambut dengan berikutnya. Apabila satu sudah terlaksana, maka kita langsungkan amal soleh berikutnya hatta yaqiyal yakin, sampai datang ajal kita masing-masing. Karena bekal yang harus kita kumpulkan sungguh sangat banyak untuk persiapan perjalanan yang sangat panjang. Kata Nabi SAW, orang yang bijak, orang yang cerdas itu adalah aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Orang cerdas itu bukan orang yang bisa menjawab pertanyaan dalam waktu singkat, bukan pula orang yang bisa memberikan solusi berbagai persoalan. Akan tapi orang cerdas itu menurut Nabi SAW adalah yang banyak mengingat ajal kematiannya dan memperbaiki persiapan-persiapan untuk setelah kematiannya. Mudah-mudahan seluruh amal saleh kita diterima oleh Allah Ta'ala dan dosa salah kita diampunkan oleh Allah Ta'ala. Salam dan salat mudah-mudahan Allah limpahkan kepada Rasulullah SAW. Jadi sekalian, masuk bab berikutnya, bab ke-8 ke-9 terkait dengan perbedaan derajat sabar, al-farqu bainas sabr. Apa yang dimaksud dengan sabar yang sudah kita pelajari beberapa bab yang lalu? Ternyata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mencatat bahwa sabar itu ada dua macam. Ada sabar ikhtiari, ada sabar ittirari. Berasal dari kata ikhtiar, berasal dari kata darurat. Jadi ada sabar itu yang terpaksa, mau tidak mau ya kita harus sabar. Tapi yang satu ikhtiari. Jadi bagaimana caranya supaya bisa dalam kondisi sabar. Nah, sabar ikhtiari lebih dikatakan lebih sempurna daripada sabar ittirari. Karena sabar kalau terpaksa itu orang semua bisa. Ya nopo Pak, nopo maneh. Sabar ae wis. Mriki ya gak iso maju, kena mundur. Bacanya
maju kena, mundur kena. Sabar wis. Kira-kira gitu. Itu sabar dalam posisi terpaksa, tapi masih sabar. Karena ada yang tidak sabar, ada yang tidak sabar. Termasuk pada saat Allah Ta'ala menyebutkan isbiru wa sobiru wa robitu. Sabar ribat. Bacanya begitu. Sabar yang pertama ya sabar terpaksa. Yok nopong maneh. Ya apa boleh dikata, bacanya begitu. Ya gimana lagi sudah. Tapi ketika sabar yang kedua, wah sobiru, sabarkan lagi. Ini mulai ada ikhtiar. Mulai ada upaya bagaimana sebelum itu terjadi, bagaimana ketika itu datang, maka sabar sudah disiapkan. Sabar sudah disiapkan. Apalagi kemudian sampai ribat. Sabar tertinggi ada sabar pada saat posisi terjaga di baris perbatasan peperangan. Maju bunuh diri, mundur kufur. Bahasa maju bunuh diri karena tidak dalam kondisi kekuatan, mundur dikatakan kufur. Kenapa? Karena tidak boleh. Sahabat Ka'ab bin Malik beserta dua sahabat yang lainnya tidak disapa oleh Nabi SAW sampai 50 sekian hari, 52 atau 54 hari, karena tidak ikut perang. Ngurusi urusan rumah, minta izin tidak berangkat perang padahal ada seruan perang, tidak disapa. Nah, ketika kemudian maju tanpa kemudian perhitungan, maka ini bunuh diri. Maka Nabi SAW tidak langsung kemudian kembali mengerahkan pasukan ketika posisi Mekah dalam posisi melemah. Maka idza jaa nasrullahi wal fath, Mekah kembali ditaklukkan oleh pasukannya Nabi SAW pada saat Nabi SAW sudah punya kekuatan. Pada saat Nabi SAW dakwah pertama kali, sahabat Bilal bin Rabah disiksa, kemudian sahabat lagi, budak satunya lagi, Khabbab bin Al-Arab diletakkan besi panas di atas kepalanya sampai kemudian disisir dari besi dulu, disisir dengan besi sampai kulitnya itu bercampur dengan rambutnya, dijemur, dikenai besi panas. Nabi SAW hanya bersabda, wahai Allah, kuatkan Khabbab. Hai Khabbab, bersabarlah. Di depan Nabi SAW nggak ngelawan. Wahai Khabbab, bersabarlah. Wahai Allah, kuatkan Khabbab. Tapi pada saat pasukan sudah dibentuk, sudah terbentuk, sudah ada, maka terjadi penyerbuan. Bahasanya begitu. Maka ini yang kemudian dicontohkan oleh Ibnu Qayyim dalam Uddatus Sabirin ini. Orang yang tidak bisa bersabar secara ikhtiari masih bisa melakukan sabar yang idtirari. Jadi sabar yang ikhtiari itu memang orang-orang terpilih. Bahasanya antara munggah swarga kali kecemplung neraka itu beda. Kalau masuk ke dalam surga dengan kata-kata munggah berarti butuh upaya yang kuat, ikhtiar yang keras. Tapi kalau hanya kecemplung neraka, pokoknya gak kecemplung dengan munggah, pokoknya tidak terjerumus, itu energinya butuh naik. Bahasanya begitu. Maka kesabaran Nabiullah Yusuf alaihissalam tidak menuruti istri Al-Aziz, dan kesabarannya pada saat beliau diperlakukan oleh saudara-saudaranya yang menjatuhkan ke dalam sumur itu berbeda. Bahasanya begitu. Kesabarannya ketika diperlakukan oleh saudara-saudaranya itu berbeda. Ya bahasanya sama secara sabarnya, ikhtiarinya, tapi ketika diajak dalam posisi terjepit, diajak tidak mau, resikonya masuk
diajak tidak mau, resikonya masuk penjara. Ketimbang sudah kamu diperlakukan gini, nggak ngelawan, dimasukkan ke dalam sumur, ditemu orang, ya sudah ikut saja. Dengan resiko ketika tidak mau harus menerima hukuman. Maka itu yang kemudian dimaksudkan dalam sabar ikhtiari. Termasuk juga kesabaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kesabaran Nabi Musa, kesabaran Nabi Nuh, kesabaran Nabi Isa, semua para ulul azmi sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, dan bersabarlah engkau sebagaimana sabarnya ulul azmi, rasul-rasul yang pertama yang diberikan ujian dan cobaan oleh Allah taala. Itu tidak sekedar sabar yang terpaksa, tapi sabar yang kemudian bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam beberapa saat yang lalu kita diceritakan kisah hidup beliau bersama orang-orang yang menyertainya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh ada tauladan yang baik pada diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ternyata apa? Sabarnya luar biasa. Kalau kemudian ada kisah ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam dihukum bakar masa itu karena bukan terbukti dan bukan terdakwah karena sudah hadirkan semua alat bukti, dan dakwaan itu sudah terjadi karena yang menghancurkan berhala itu Nabi Ibrahim. Enggak. Dakwaan itu tidak terbukti, mereka tidak bisa membuktikan. Hanya saja Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjawab dengan jawaban yang semakin tambah menjengkelkan. Bagaimana engkau menyalahkanku sedangkan yang membawa kapak itu adalah yang paling besar? Tanyakan kepada yang paling besar. Bagaimana Ibrahim kita bisa bertanya kepada dia, dia tidak bisa bicara? Lah, nggak bisa bicara, kenapa disembah? Tambah murah sombongan Ibrahim, gitu. Bahasanya begitu. Jadi kisahnya itu bukan menemukan alat bukti dan mendakwah dengan dakwaan bahwa Nabi Ibrahim benar-benar melakukan itu, enggak, tapi jengkel dengan ucapan strateginya Nabi Ibrahim. Kalau ternyata bagaimana engkau bisa menuduhku sedangkan yang pegang kapak itu yang besar? Berarti yang besar telah menghancurkan yang mereka berpikir. Ternyata mereka terlilit dengan ucapannya sendiri. Sama dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam, bahasanya ahli hukum kerajaan saat itu memberikan solusi kepada Al-Aziz atau sang raja saat itu. Siapa kira-kira yang salah, yang perempuan apa yang laki? Bahasanya begitu. Ternyata diberikan arahan, kalau yang terkoyak bajunya Yusuf itu bagian depan, berarti dia yang salah. Tapi kalau yang terkoyak, yang sobek bajunya Yusuf itu yang belakang, berarti yang perempuan yang salah. Hasil pendalaman data, bahasanya begitu, ternyata apa? Yang terkoyak bajunya yang bagian belakang. Sudah diputuskan yang salah yang perempuan, karena yang perempuan adalah istri raja, tetap nggak salah. Yang masuk penjara, kira-kira Pele masuk penjara apa Pele mau diajak? Untung saya jenengan bukan Nabi Yusuf. Kan itu rasanya. Nek saya jenengan nanti bang ane mlebu penjara, ya semua kelemahan, ya. Dan bahasa Quran masya Allah, Nabiullah Yusuf kalau tidak diselamatkan oleh Allah Taala, idhamma bihi wa hamma biha. Bunyi Al-Qurannya begitu, karena dalam satu ruangan cuma berdua. Yang satu cantik, yang satu tampan. Ketika idhamma bihi, si perempuan ini kemudian tertarik pada si laki-laki, dan ketika si laki-laki sudah mulai tertarik pada perempuan, saat itu Allah menyelamatkan. Makanya hari ini saya penjenengan jangan coba-coba, bahasanya begitu. La yahluwanna rajulun, kata Nabi SAW, bimra'atin wahidin. Jangan berduaan dengan satu laki-laki dua perempuan, berduaan, jangan.
Karena di situ kita tidak diberikan kekuatan sebagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabiullah Yusuf alaihissalam hampir saja, tapi Allah turunkan keselamatan. Yang kedua, diselamatkan oleh Allah jadi tanda, yakni Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi sudah mau melakukan, bahkan ada cerita sudah hampir terjadi, tapi sang perempuan kemudian menyatakan, apakah engkau seperti ini tidak takut kepada Allah? Maka imannya bergetar. Apa yang dijanjikan akan dikasih 100 dinar, dikasihkan semuanya, dia langsung tinggalkan begitu saja. Ya Allah, kalau memang ini kau catat sebagai amal soleh dan kau terima, bukakan pintu gua ini. Makanya sanjenengan jangan coba-coba. Ya, ketika kita tidak kuat, maka doa kita, Rabbana la tu'akhidna nasina wa akhdar Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Kita minta kepada Allah, kalau kita nggak mampu nggak dikasih. Tapi kalau kemudian terjadi pada hidup kita, berarti kita sudah dikasih dulu. Sudah dikasih dulu kemampuan, baru kemudian diberikan ujian. Sebagai hari ini yang terjadi di Gaza, nggak nutut kita, nggak nutut, pikiran nggak nutut. Ya meskipun keluhan-keluhan nggak nutut, tapi ayat-ayat akhir zaman mengarah ke sana. Ayat-ayat akhir zaman mengarah ke sana. Jadi ketika kemudian semakin terjepit bahasanya begitu, semakin akan terjadi itu kenyataan yang akan muncul di daerah itu tentang ayat-ayat akhir zaman. Makanya mudah-mudahan, bahasanya mudah-mudahan yang menyebar di media itu bahasa sayang tidak benar. Mudah-mudahan tidak benar. Ya kan? Yang punya satelit ngomong sebentar lagi akan ada badai matahari. Mudah-mudahan gak situ. Mudah-mudahan gak situ. Tapi bahasanya kalau kemudian dulu kita merasa bahwa mustahil kalau Jazirah Arab itu muncul salju, nah sekarang di Abha sama Taif saja sudah minus. Kalau minus kan berarti salju. Dulu gak mungkin. Hari ini terjadi. Badai matahari nggak mungkin menurut kita yang nggak punya alat. Tapi yang punya alat ngomong begitu bahasanya, maka ini yang kemudian bahasa kita, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW memang benar adanya, tinggal kita yang kemudian mencermati apakah sudah tiba waktunya atau belum. Termasuk fasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil hut idh nada wa huwa makdzub. Di surat Al-Qalam, surat Nun wal qalam yasturun ayat 48 diperintahkan oleh Allah Ta'ala, wasbir li hukmi rabbika, dan bersabarlah engkau dengan hukum Rabbmu, wala takun ka sahibil hut, dan janganlah engkau seperti sahibul hut, Dzannun, Nabi Yunus alaihissalam, ibnada wa huwa makdum, pada saat beliau berdoa dalam keadaan menahan kesedihan dan duka cita yang mendalam. Loh, kenapa ini ada sabar tapi ada larangan untuk tidak sebagaimana yang terjadi pada Nabi Yunus alaihissalam? Padahal Nabi Yunus seorang nabi, bacanya begitu. Maka ini kemudian ulama memberikan penjelasan, bukan jangan tidak sabar seperti Nabi Yunus, padahal Nabi SAW memberikan garansi atau memberikan persyaratan bahwa salah satu di antara doa yang mustajabah itu adalah diawali dengan zikirnya Dzannun. Barang siapa yang ingin doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala, sertakan zikirnya Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tapi kenapa ada ayat ini? Maksud daripada ayat ini adalah jangan sampai dalam kondisi putus asa dan kemudian lari. Belajarnya kan begitu. Jadi pada saat menghadapi kaumnya, Nabiullah Yunus alaihissalam merasa geram, merasa jengkel, sehingga kemudian sudah kayak tidak ada solusi. Akhirnya kemudian ditinggal dalam keadaan pergi oleh Allah Ta'ala, dibikin kembali lagi. Jadi bukan posisi setelah ditetapkan harus dimasukkan ke dalam laut itu, bukan, tapi wala takun ka sahibil hut, itu jangan seperti Nabi Yunus itu pada saat menghadapi polemik umatnya itu kemudian tidak kuat, bahasanya begitu. Maka ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Adam alaihissalam
ya, sabar dalam rangka menjaga supaya tidak terjadi larangan Allah dengan ketidaksabaran iblis saat mendapatkan perintah. Kalau Nabi Adam latak robah hadis sajaroh, larangan kan, sedangkan iblis usjudu li adama, usjudu li adama, perintah Allah kepada iblis usjudu li adama, tapi iblis mengatakan abawastakbar, dia tidak melaksanakan perintah. Makanya ketika melaksanakan perintah, sabar itu posisinya lebih tinggi ketimbang menghindari larangan. Walaupun kejadiannya adalah Nabi Adam alaihissalam bersama ibu kemudian terperdaya oleh iblis sehingga tidak hanya melanggar aturan Allah, tapi bahasanya sampai wala taqrabah hadhihi syajarah fatakuna minadz dzalimin. Titik. Jangan dekati pohon ini, engkau jadi zalim. Kisah ceritanya tidak hanya sekedar dekat, tapi bahkan menikmati dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian semua atas izin dan kehendak Allah, tetapi posisinya antara meninggalkan larangan, kesabaran meninggalkan larangan dengan melaksanakan perintah itu jauh lebih tinggi posisi menjalankan perintah. Sama dengan ketika ada larangan dan ada perintah. Kalau hukum fikih yang didulukan larangannya, yang didulukan larangannya, bahasanya begitu. Tapi dalam kesabaran perintah itu dilaksanakan, walaupun tidak dilaksanakan bahasanya, maka tidak akan menggugurkan yang lain. Tapi kalau kemudian larangan ini kemudian terbalik, kalau larangan ini tidak dilanggar atau bahasanya dia sabar untuk tidak melanggar larangan, maka tidak akan menggugurkan sebuah amalan perintah. Tapi kalau perintah tidak dilaksanakan, maka semuanya bisa, bahasanya begitu. Walaupun kedua-duanya ini antara perintah dan larangan, kita tidak bahas wajib sunnah ya, wajib haram enggak. Tapi bahasa antara perintah dan larangan, sebagaimana perintah kepada iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam dan larangan kepada Nabi Adam untuk mendekati pohon itu. Nah, tingkatan kesabaran itu di situ kemudian dijelaskan. Makanya dari penjelasan apa tadi, wala takum kasohibil hud, ketika Nabiullah Yunus kemudian berdoa pada saat sudah dikehendaki oleh Allah Ta'ala harus mendapatkan peristiwa, beliau harus dimasukkan dan masuk ke dalam lautan dan dimakan oleh ikan, sehingga kemudian mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, maka fastajabna lahu, maka Allah mengabulkan, mengijabahi doanya Nabi Yunus, wa najjainahu minal ghammi, dan Allah menyelamatkan dari kegundahan itu. Walaupun akhirnya Nabi Yunus diselamatkan. Berbeda dengan tadi, ya, berbeda dengan pada saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam dihukum masa sebagai sang Khalilullah, sang kekasih Allah. Ternyata apa? Resikonya besar, walaupun ini sama-sama sendirian. Meskipun bahasanya la nufarriqu baina ahadim min rusuli, kita tidak bisa membeda-bedakan di antara Nabi dan Rasul Allah, tidak. Tapi dalam tingkatan kesabarannya itu berbeda dengan kesabaran yang terpaksa sebagaimana yang kita jalani. Wis kadung Mas, dadi bojone ya apa maneh, ternyata ya murang-muringan wong. Ya wis diterima, murang-muring ya aku meneng. Bahasanya kira-kira. Jadi ada apa? Bahasanya memang bisa dikerjakan, dia berusaha, tapi ittirori tadi itu ya, keterpaksaan, dia mending bertahan ketimbang ya, bertahan itu kan sama menyerang itu kan kira-kira beda. Kalau bertahan ya lu kan lebih kuat energi untuk bertahan ketimbang menyerang. Enggak begitu. Kalau bertahan, untuk bertahan saja ya cukup diam, tapi kalau menyerang itu lebih dari bertahan. Kalau menyerang itu lebih dari bertahan. Maka itu perbedaan antara
ikhtiyari dengan ittirori tadi. Bahkan dari sekalian ada lagi kemudian yang diistilahkan oleh Imam Ibnu Qayyim terkait dengan sabar yang dibedakan itu tadi, yakni sabar mengerjakan al-ma'mur, perkara yang diperintahkan, dengan al-manhiyat, perkara yang dilarang. Jadi kalau kemudian mengerjakan perintah itu sesuatu yang ditujukan atau sesuatu yang menjadi tujuan, bagaimana ketika syariat itu dilaksanakan tujuan tuntutannya adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kalau yang kemudian dilarang itu adalah bukan menuju kepada sesuatu, tapi memalingkan. Bisa dipahami gitu? Jadi bahasanya Ibnu Qayyim tinggi, bedanya ketika melaksanakan perintah dengan menjauhi larangan. Kalau menjauhi larangan itu, ini larangan, palingkan diri kita dari larangan, selamat sudah. Tapi kalau perintah tidak dilakukan, tidak diikhtiarkan untuk bisa dikerjakan, maka susah. Contoh antara potong rambut dan potong kuku kurban, ini fikih ya, saya contoh, dengan potong rambut dan potong kuku orang ihram, sama-sama larangannya, bahasanya gitu. Walaupun ada yang menyebutkan hewannya, hadisnya ada dua, Ibnu Majah sama Abu Dawud. Tapi kalau kemudian pakai sohibul kurban, jangan motong rambut dan kukunya sohibul kurban yang berkurban dengan yang sedang berihram. Resikonya, kalau kurban batal nggak kurbannya? Kalau kurban motong kuku rambut batal nggak kurbannya? Nggak. Kalau ihram batal nggak? Dan harus kena denda. Sama dengan wudhu pada saat sholat dan pada saat tawaf. Pada saat tawaf wudhu batal, wudhu lagi enggak? Wudhu lagi? Ya. Pada saat sholat batal, wudhu lagi? Ya. Tapi apa bedanya? Ketika sholat 4 rakaat, kita dapat 3 rakaat, kurang 1 rakaat, wudhu batal. Setelah diperbarui wudhu, ngulang apa meneruskan? Ngulang apa meneruskan? Ngulang. Tawaf 7 kali putaran, kita dapat 5 kurang 2, wudhu batal, diulangi wudhunya, meneruskan apa ngulang? Mau ngulang. 1 putaran 2 jam. Apa? 1 kali tawaf 7 putaran 2 jam, mau ngulang? Ya mau nggak ngulang. Bahasanya begitu. Nah, inilah yang kemudian membedakan esensi daripada ikhtiyari dan ittirori tadi. Makanya ketika orang itu membengkokkan dari larangan, misalnya orang menghindar daripada khamr dan judi, bahasanya begitu. Orang kalau sudah menghindar khamr dan judi, pasti suatu saat apa? Terjaga zikir dan ibadahnya, kan begitu. Ada enggak orang yang ibadahnya kenceng tapi juga khamr dan judi? Ada. STMJ namanya ya. Apa itu? Wah, iya betul. Ada gitu. Lah kira-kira kan statusnya kan iya toh? Pengen oleh koyo tapi gak gelem nyambut baik. Ya namanya. Pak kula pengen angsal bayaran, tapi kula megah nyambut gawe. Gitu-gitu diapano niku? Bahasanya gitu. Bahasanya gitu. Tapi kalau kemudian orang itu kemudian melakukan zikrullah, untuk berpikir khamr dan judi itu lebih berat yang dipertaruhkan itu. Makanya sampai Nabi SAW mengistilahkan qiyamul lail yang ibadahnya itu sunnah. Siapa yang merutinkan qiyamul lail, sholat tahajud ini, sholat tahajud itu adalah kebiasaan orang soleh. Kebiasaan orang soleh. Kemudian cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang bahasa berikutnya adalah menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Kebiasaan orang soleh, membuktikan kesolehan itu dengan melaksanakan sholat malam, dengan ini adalah cara supaya terhindar dari dosa. Jadi siapa yang berhenti dari sholat malam, pasti dia mulai mau berdosa.
Kalau kemudian masih terjaga sholat malamnya untuk berdosa, maka dia akan berat untuk mempertaruhkan apa yang sudah ia laksanakan. Bahasanya begitu. Dan ini kemudian menjadi alat sensor bagi diri kita. Tidak usah tanya kepada yang lain. Dengan bahasa Nabi, istaftikol baka. Istaftikol baka, mintalah pendapat, mintalah fatwa dari hatimu. Kalau kita kemudian sudah mulai satu persatu meninggalkan sholat malam, maka satu yang harus kita periksa, sehari itu ngapain kita? Kok bisa menjadikan sholat malamnya tidak terlaksana? Meskipun ada bahasa, barang siapa yang kemudian terlewat bangunnya sehingga tidak sholat malam dia, karena dia rutin dan selalu mengerjakan, maka Allah Ta'ala menjadikan, bahasa sabda Nabi, tetap pahala sholat malamnya tertulis dan tertidur karena kelelahannya itu menjadi sedekah. Tapi syaratnya harus rutin. Sama dengan majelis ilmu sholat berjamaah rutin. Ada sakitnya tidak ke masjid, ada safarnya, kemudian kita tidak hadir, pahala itu kemudian masih tercatat. Tapi beda kalau yo nek koper budal, nek gak koper, nek gak aras-arasen yo, bahasanya begitu. Timbangane itu kan bahasanya enggak begitu, tapi ini adalah bagian daripada amal soleh kita. Kenapa kita lakukan ini? Karena kita perlu melakukan ini sebagai ikhtiar, karena kita butuh bekal-bekal untuk kehidupan yang sangat panjang yang akan kita lewati. Jadi antara al-ma'mur dengan al-manhiyat itu statusnya berbeda. Tidak hanya itu, al-ma'mur ketika sesuatu yang diperintahkan itu dilaksanakan, itu semua terkait dengan ma'rifatullah, mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, mensyukuri, mencintai, tawakal, bahkan inabah, kembali bertobat. Urutannya itu begitu. Jadi melaksanakan perintah Allah itu unsur-unsurnya itu lengkap. Ya cinta Allah, ya memurnikan tauhid kepada Allah, ya ibadah kepada Allah, ya syukur, ya tawakal. Karena dengan itu semua orang bisa bertahan. Bahasanya begini, sholat malam itu kan berat. Inna nasyatal laili asyaddu wata'u aqwamu qila. Sholat malam itu berat, tapi walaupun berat, karena iman, dorongan cintanya kepada Allah, dorongan kemudian tawakalnya kepada Allah, maka dia upayakan. Yang berat pun terasa ringan. Bahasa begitu. Bukan kita yang ngomong, Allah Ta'ala yang ngomong bahwa itu berat. Tetapi sesuatu yang berat bisa terlaksana secara ringan karena itu ada dorongan kuat daripada iman. Makanya meninggalkan manhiyat atau meninggalkan yang dilarang itu masuk dalam penjagaan. Bahasanya begitu. Jadi penjagaan supaya tidak terjerumus. Makanya ketika upaya penjagaan, gitu, menjaga tubuh supaya tetap sehat dengan menyembuhkan tubuh yang sudah terlanjur sakit, energinya lebih berat mana? Makanya nyun sewu Mas, sehat iku mahal, loro tambah mahal. Sehat itu mahal, sakit tambah mahal. Kan begitu. Sehat penjagaan, kan begitu. Jangan makan ini Pak, jangan tidur jam sekian, sampai habis makan jangan itu, bahasanya dijaga. Tapi kalau kemudian sudah kadung sakit Pak, makannya tidak boleh banyak, hanya 1 sendok. Minumnya tidak boleh banyak, hanya 1. Bahasanya itu. Kalau sudah sakit, kenapa? Karena ini sudah rusak. Makanya saya penjenengan diperintahkan oleh Nabi SAW supaya jangan terjadi apa itu kuratif, ya, kuratif ya. Nek sudah terjadi kuratif ya. Kalau belum terjadi preventif. Nah, bahasanya ayo dipreventif. Jangan walaupun kuratif itu dibenarkan. Walaupun kuratif itu dibenarkan. Makanya Nabi SAW menjadi tauladan yang terbaik itu semuanya itu hampir kuratif, tidak preventif. Hampir semua itu preventif, tidak kuratif.
Wis biarkan, wis enggak apa-apa sholat, nanti kalau sudah banyak dosa nanti tobat. Enggak begitu. Tidak begitu. Wis enggak apa-apa misu-misu ngomong elek gorong, kok nek kate sholat, nek wudu emu. Loh, hadisnya begitu kan? Barang siapa yang berwudu ya termasuk berkumur, maka berguguranlah dosa-dosa dari dirinya mengiringi tetesan dosa yang ada di wajah, berguguran seiring dengan tetesan pada saat membasuh wajah. Tangan, kaki juga begitu, termasuk kumur. Dosa mulut akan guguran dengan air yang dibuang dengan air kumurnya. Maka orang yang ngomong seperti tadi kan, ono bener tapi salah. Ono bener tapi salah nih. Jelas ya. Wes gak apa-apa goro, gak apa-apa, yang penting nek wudu kemu. Oh, mengso gak apa-apa. Yang penting nek wudu berkumur. Kok dosane itu artinya kalau tidak dirasa silakan terus berdosa. Maknanya itu begitu. Maksud daripada Allah Ta'ala memberikan kesempatan untuk setiap kali dosa yang dikerjakan manusia, baik dia sengaja maupun tidak, dalam melakukan dosa. Bukan nopo bahasanya, bukan sengaja. Ini dimaafkan, tapi gak apa-apa. Ini kenapa jenenge? Nantang ya? Banggel, bukan banggel. Gadur, nopo bahasa gadur nih. Kenapa gadur nih Pak? Enggak, kurang meremehkan, gadur bahasanya ini. Gadur ada iki. Wis gak oleh. Tapi nek ngono ya tak 10 tapi gadur. Jarak lho. Yes, itulah bahasa Jawa ya. Bahasanya begitu. Jadi iya, nanti Allah itu Maha Pengampun. Allah maafkan. Bahkan siapa yang punya dosa sepenuh bumi asal tidak, ya kan, syirik. Siapa yang notok langit salahnya asal mau, ya kan, berdoa kepada Allah dan berharap kepada Allah, akan Allah berikan ampunan. Benar itu, termasuk ketika wudhu itu berguguran. Tapi ya jangan kemudian diterjang. Silakan berbuat salah, oh nanti ada ampunan. Tidak begitu. Silakan berbuat dosa, oh Allah Maha Pengampun. Tidak bisa begitu. Itu sama halnya dengan dia tidak sabar dalam rangka menjaga bagaimana rahmatnya Allah ini kemudian dia dapatkan. Jadi kalau orang itu sudah melanggar aturan, maka rahmat Allah dia tidak akan bisa dapat. Justru dia akan jauh dari rahmatnya Allah. Buktinya apa? Seolah-olah melanggengkan perbuatan dosanya. Tidak apa-apa, silakan berdosa, Allah Maha Pengampun. Betul? Allah Maha Pengampunnya betul, tapi silakan berbuat dosa. Ini yang kemudian beresiko. Sami kalian ngeten Pak. Niki enten kabeh ngelupas pembungkusnya, kelihatan tembaganya. Punten Pak, percaya kali kula, jenengan cekel, nek wayahe mati-mati, nek gak mati. Loh, kita nggak bunuh diri, enggak. Nek wayahe mati yo mati, nek gak mati yo gak mati. Bener kan itu? Iya, teman-teman yang biasa perang, ikut di daerah perang, itu begitu. Bismillah, tawakkalna 'ala Allah. Wayahe mati berarti gak balik, nek balik berarti ya budal maneh, berarti durung mati. Begitu rasa takutnya itu hilang gitu loh. Nek saya jenengan kan mikir, gue nek wayahe mati, yo nek balik. Nek gak balik yo. Tapi mereka enggak, nek balik berarti gak mati, budal lagi, berangkat lagi. Mereka sudah bahasanya khaufnya ini sudah tidak lagi di hadapan mata, tapi khaufnya justru saya takut kalau kemudian saya diseru untuk berjihad, untuk menolong saudara saya yang tertindas, tapi saya tidak berangkat. Bagaimana murkanya Allah Ta'ala? Bagaimana murkanya Allah Ta'ala? Sedangkan keselamatan itu ada di tangan Allah Ta'ala. Kalau Allah menyelamatkan, tidak akan kena apa-apa. La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan musibah itu, peristiwa itu mengenai kita kecuali sudah dituliskan. Oke, bahasanya tapi kita kan begitu. Pun lah Pak dicekel. Nek ono setrume nek wayahe mati yo mati, nek gak mati yo gak mati. Purun. Berani. Bahasa hati, iya nek gak mati. Nek mati. Kan bahasanya begitu. Iya nek gak mati. Bahasanya makanya kita tidak boleh kemudian meremehkan waktu. Mohon maaf, naudzubillah. Sudah berdosa silahkan nanti saja bertobat. Sing penting jangan sampai tobatnya keburu
ajal tiba. Lu kapan orang itu tahu ajalnya? Naudzubillah, sudah kadung gitu, berbuat dosa, dia tidak tahu ternyata setelah perbuatan dosanya itu ajalnya tiba. Ya kan, makanya ini yang kemudian tidak bisa dicoba-coba, justru dijadikan sebagai penyemangat. Mumpung belum ajal tiba, segera lakukan, bahasanya begitu. Min qabli ayatiya yaumul la bai'un fi wala khulatu wala syafa'a. Min qabli ayatiya ahadakumul maut. Laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas. Kalau sudah datang kematian, menyesal, kata Nabi. Seorang mamin ahadin yamutu illa nadama. Tidak ada satupun orang yang meninggal itu kecuali semuanya menyesal. Wa amma muhsinan nadama alla yazdada. Adapun orang yang hidupnya berbuat baik terus, itu pun masih menyesal. Menyesal kenapa? Kenapa saya masih ada ruang waktu dalam hidup yang masih tidak termanfaatkan untuk menambah dan menambah amal soleh. Nek perlu ngaji sampai menesubuh. Mau? Mau? Jenengan mau, saya yang tidak mau, Pak. Ada izinan ngomong sampai subuh lah, yuk. Kan bahasanya begitu. Atau suatu saat kita buat subuh sampai maghrib. Nabi pernah mengkaji tentang alamatun nubuwah fil Islam, disampaikan kepada para sahabat mulai subuh sampai maghrib. Kadang-kadang perlu kita lakukan itu supaya apa? Gimana perasaan kita, gimana hati kita saat berlama-lama di masjid. Ngomong kadang ngaji habis maghrib sampai isya bolak-balik. Dan hari ini khutbah Jumat pun tidak bisa lama. Hari ini khutbah Jumat pun tidak bisa lama. Lebih dari setengah jam. Masya Allah. Ini khutbah Jumat di tol di sini maksimal 15 menit. Ya sudah dong. Bahasanya kan itu, daripada kemudian ya kan ditegur oleh Nabi SAW kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Hai Mu'ad, waktu ditugaskan ke Yaman, wala la basyiru wala tunafiru, yasiru wala tu'asiru. Wahai Mu'ad, aku dapat laporan engkau begini. Kalau di sana itu buat orang itu gembira, jangan buat orang takut. Mudahkan, jangan menyusahkan. Kalau sholat itu jangan lama-lama suratnya, pakailah surat pendek-pendek. Wasyamsi waduhaha, itu pendek, ya. Kemudian idza syamsu kuwirat, itu pendek karena masuk dalam juz. Jangan dipendekkan lagi. Pendek apa, Pak? Inna ata'ina. Sama apa? Qul huwallahu ahad. Ya pendek juga. Kalau mau pendek nun Allahu akbar. Nah, itu pendek. Nah, itulah yang kemudian bahasanya antara menghindar dari larangan dengan melaksanakan perintah lebih kuat melaksanakan perintah. Jadi sekalian, mudah-mudahan penjelasan ini menambah kesabaran kita. Saat ada perintah, maka ini saatnya kita membuktikan iman semakin kuat. Bahasa Allah Ta'ala, orang yang bersabar akan diberikan balasan dengan tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Dalam bahasa IT-nya diberikan pahala unlimited, tidak terbatas. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal soleh kita dan mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita kesabaran yang kuat, kesabaran yang sempurna, sampai nanti menjadikan sabar itu mendapatkan balasan husnul khotimah dan kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.